Hai Sobat Andal, terima kasih sudah mampir ke Andaliman Books TV. Pada tajuk Zona Mandarin kali ini, kita akan belajar tentang pelafalan dalam bahasa Mandarin. Langsung aja kita mulai yuk. Setelah mempelajari konsonan dan juga vokal, maka kita juga harus tahu cara menulis dan juga membaca pinyin-nya. Yang pertama, jika tidak ada konsonan di depan vokal tunggal I, U, dan I, serta vokal rangkap yang diawali oleh I, U, dan juga I ini tadi, maka cara penulisannya sebagai berikut. Untuk vokal I yang tidak ada konsonan di depannya, maka ditulis dengan menambahkan Y di sini. Tetapi tetap dibaca I karena asalnya dari I. Kemudian untuk vokal I yang ada vokal lain di belakangnya atau merupakan vokal rangkap, maka huruf I-nya cukup kita ganti dengan Y. Maka penulisannya menjadi YA. Ingat asalnya tadi dari IA, maka tetap dibaca IA. Lalu ada Y, kemudian Yao, Yo, Yen. Jangan lupa IAN selalu dibaca yen. Jadi walaupun penulisannya menjadi YAN, ini harus dibaca yen. Kemudian yang, in, ing, yo, yong. Masih ingat ONG dibaca ong. Jadi bacanya yong. Kemudian untuk huruf U, jika tidak ada konsonan di depannya, maka ditulis dengan menambahkan W di sini. Karena asalnya dari U, tetap dibaca O ya, jangan kemudian dibaca WU. Jadi tetap dibaca U sesuai dengan vokal aslinya tadi. Jika U ini diikuti oleh vokal yang lain atau berupa vokal rangkap, maka U-nya kita ganti dengan W. Karena asalnya dari U, maka bacanya ringan ya, wa. Jangan dibaca wa. Bacanya ringan, wa. Kemudian Y, Wei, Wan, Wen. Perhatikan di sini UN bacanya adalah wen, jangan dibaca wen. Walaupun tulisannya dengan WEN, ini bacanya wen karena dia berasal dari UN, wen. Kemudian Wang, lalu Wang, sama dengan wen tadi, tidak boleh dibaca weng tapi dibaca weng. Terakhir adalah wo untuk penggunaan w di sini berasal dari uo. Dia dibaca ringan, wo. Jangan dibaca wo ya, tetapi wo, suaranya ringan. Kemudian untuk huruf u yang ada 2 titik di atasnya, itu penulisannya yaitu dengan yu. Yu adalah i. Yu adalah i. Jadi setiap penulisan yu dalam bahasa Mandarin maka akan dibaca i. Contohnya ketika ada vokal rangkap atau ada vokal lain di belakangnya, maka ditulis menjadi YUE. Bacanya tetap Y, sesuai dengan vokal aslinya tadi. Lalu IAN ditulis menjadi YUAN, tetapi ini dibaca Yuan. Yuan. Masih ingat ya bagian vokal nasal tadi, yaitu IAN selalu dibaca Yen. Kemudian I dan N ini penulisannya sama dengan menuliskan Y dan U di sini, tinggal kita tambahkan N di belakangnya. Cara bacanya yin, yin, setia. Coba ulang lagi ya, bagaimana cara penulisan dan juga cara bacanya. Perhatikan lagi. Cara yang kedua untuk menulis dan juga membaca pinyin, yaitu kita harus perhatikan jika ada konsonan di depan vokal rangkap I, O, U, UEI dan juga UEN, maka cukup ditulis IU, UI, UN, yaitu menghilangkan vokal yang tengah ya. Tetapi dia tetap dibaca Yo, Wei, dan Wan, walaupun penulisannya menjadi lebih singkat. Contohnya ketika saya punya konsonan J, kemudian saya tambahkan IOU, vokal rangkap IOU, saya tulis menjadi JIU, di mana vokal O di tengah ini saya hilangkan, tetapi bacanya sesuai aslinya tadi ya. J kita baca C, kemudian IU berasal dari IOU, maka dibaca
cio, cio. Kemudian ketika kita gunakan konsonan D, tambahkan vokal U, E, I, maka cukup ditulis D, U, I saja. Jadi vokal E kita hilangkan di sini, tetapi dibaca tetap. D kita baca T, kemudian UI berasal dari U, E, I, maka dibaca Toi, Toi. Lalu ketika kita gunakan konsonan K dengan menambahkan vokal rangkap U, E, N, kita hilangkan vokal tengahnya, maka kita tulis cukup dengan K, U, N saja tanpa E lagi. Ini dibacanya menjadi K, dibaca KH, U, N, kita baca dari U, E, N, maka bacanya adalah kun, kun. Hada. Yang ketiga, cara menulis dan juga membaca pinyin, yaitu yang perlu diperhatikan jika ada vokal I di belakang kelompok konsonan ZH, CH, SH, R dan juga ZCS, maka dia dibaca E. Contohnya, ZH kita tambahkan vokal I di sini, maka dia cukup dibaca C, seperti kita baca konsonan aslinya tadi ya. CHI kita baca C. Kemudian SHI kita baca Sh. RI kita baca R. Sementara ZI kita baca ringan Z. CI kita baca C. Lalu SI dibaca S. Seperti kita baca vokal aslinya, yaitu dengan bunyi vokal E. Sebagai pembanding, ketika kita gunakan vokal E di sini, yaitu ZHE, maka cara bacanya huruf E-nya kita baca dengan mulut terbuka, C, C, C. Kemudian CHE kita baca juga dengan cara yang sama, C, C, C. Lalu SHE sama sh, sh. Kemudian RE dibaca R, R. Lalu ZE, T, T. CE kita baca C, C. Kemudian SE kita baca S. Kalau kita perhatikan bunyinya seperti berakhiran A di sini. Jadi kita baca E, lalu seperti kita mau bilang A. Saya ulang yuk bagian contohnya. Ada Z, C, Sh, R, Z, Z, S, vokal E. Kemudian kalau menggunakan E, kita baca dengan mulut terbuka E-nya C, Ch, Sh, R, Z, C, S. Coba ulang-ulang bagian contohnya ya. Cara selanjutnya yaitu cara keempat untuk menulis dan juga membaca pinyin, yaitu ketika kita ketemu konsonan J, Q, X, dan juga Y. Ini hanya bisa menggunakan vokal I atau I dan vokal rangkap yang diawali keduanya. Jadi harus diperhatikan untuk konsonan J, Q, X, dan juga Y. Ini hanya boleh menggunakan vokal I atau I. Contohnya, konsonan J kita tambahkan vokal I di sini, kita baca C. Kemudian Q dan I dibaca C. X dan I baca C. Kemudian YI karena dia berasal dari I, kita baca I saja. Lalu untuk J dengan vokal U, karena tadi hanya boleh bertemu dengan vokal U yang ada 2 titik di atasnya, walaupun di sini tidak kita tulis lagi 2 titik di atasnya, dia tetap kita baca I. Maka J dan U di sini bacanya adalah C. Kemudian QU sama, dia dibaca C. Vokalnya I ya, C. Lalu XU kita baca C, kemudian YU adalah I, maka dibaca C, 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 I. Untuk vokal rangkap kita tambahkan vokal lain di sini, jadi J kita tambahkan vokal IA, maka bacanya Cia. Lalu IAN kita baca Chen, kemudian X UAN kita baca Xuan. Jadi harus ada vokal I atau vokal U yang ada 2 titik di atasnya. Untuk kelompok konsonan J, Q, X, dan juga Y, maka yang perlu diperhatikan 2 titik di atasnya tidak ditulis lagi.
Karena hanya boleh bertemu dengan U yang ada 2 titik di atasnya, berarti dia hanya akan berbunyi I, vokal I atau vokal I saja, tidak menggunakan vokal yang lain. Nah, kecuali JQXY, konsonan yang juga bisa bertemu dengan I adalah konsonan N dan juga L. Contohnya adalah ni, li, ni, li. Untuk konsonan N dan juga L, 2 titik di atas huruf U ini harus dituliskan. Karena untuk N dan juga L juga bertemu dengan vokal U, bisa juga berbunyi nu ataupun lu. Maka ketika kita gunakan I di sini, ni, li, maka 2 titik di atasnya harus dituliskan. Ingat, 2 titik di atas huruf U harus ditulis ya. Kebanyakan buku pelajaran bahasa Mandarin berasal dari Beijing. Beijing merupakan daerah Tiongkok Utara. Oleh karena itu, seringkali di dalam buku pelajaran bahasa Mandarin akan muncul bunyi er. Bunyi er ini diletakkan di belakang kata dan merupakan akhiran dialek daerah Tiongkok Utara. Untuk penulisannya, kita cukup tulis R saja. Contoh penggunaannya adalah kata hua, kita tambahkan er, cukup kita tulis HUAR saja. Jadi kita menghilangkan vokal E di sini, kita langsung tulis HUAR saja, tetapi dia dibaca utuh seperti aslinya tadi, yaitu huar. Dan ini dibaca satu ketukan ya, huar. Kemudian kata tien kita tambahkan ER. Cara penulisannya yaitu menghilangkan vokal E-nya juga. Jadi kita tulis DIANR dan ini dibaca langsung tier, yaitu menghilangkan vokal N di sini. Tier. Sementara ying, misalnya kata ying, kita tambahkan ER, maka cara penulisannya sama, kita hilangkan vokal E, langsung tulis R saja di belakang kata ying. Nah, cara bacanya sama dengan di atasnya tadi, kita hilangkan NG-nya. Jadi langsung dibaca year. Year. Coba ulang bacanya. Huar, tier, year. Tapi ingat, ini adalah dialek daerah Tiongkok Utara. Kemungkinan kalau kita bertemu dengan orang China yang berasal dari Tiongkok Selatan, mereka tidak menggunakan akhiran er ini. Itu tadi penjelasan mengenai pelafalan dalam bahasa Mandarin. Kalau ingin belajar mandiri, kalian bisa belajar dengan buku-buku dari Andaliman Books. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan materi pelajaran bahasa Mandarin selanjutnya.